makan manisnya gula. yang pedas gitu. Nah, tapi kita sharing aja ya. Teman sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini di gelap gulitanya malam, saya ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa as-safaru qit'atun minal adab. Rasulullah pernah mengatakan safar itu potongan atau sebagian daripada adab. Kenapa kok adab? Akhirnya Rasulullah mengatakan yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Karena seseorang dengan safar itu, di mana hari ini kita sedang safar, akhirnya kita terhalang dari apa yang biasa kita minum, yang biasa kita makan, dan biasa kita tidur. Yang biasa mungkin teman-teman sekalian di rumah disuapin istri, sekarang ngopi sendiri. Biasanya dibuatin kopi, sekarang buat sendiri. Yang biasa tidur di samping bidadari gitu, sekarang tidur di samping bidadara. Ya. Jadi ternyata memang benar apa yang disebutkan Rasulullah, ternyata memang safar itu sebagian dari adab. Kalau kita lihat bagaimana orang terdahulu safar, tentunya lebih dahsyat lagi, dimana terdahulu tidak ada yang mobil motor, mereka menggunakan unta, kalau tidak ada ya berjalan gitu ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan faida qadha nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahli. Kalau selesai safarnya, buru-buru pulang ke keluarganya. Jangan sampai pulang dari sini mampir dulu kemana? Ya, nanti ditanya sama istri, habis dari mana mas? Habis dari mampir dari sana. Wah, bisa nggak dikasih jatah seminggu tuh. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi ya manfaat safar pun, jadi kita insya Allah ketika kita bersafar ada beberapa faedah yang kita bisa dapat. Di antaranya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang biasa kita mungkin bersama keluarga, akhirnya kita bersama kawan-kawan. Kemudian kita bisa mengambil faedah juga bahwa ketika kita bersafar kita bisa menerapkan bagaimana akhlak dan adab yang diajarkan Rasulullah. Kemudian dengan bersafar juga akhirnya kita bisa mendapatkan teman yang mulia dan yang lainnya. Makanya kata Rasulullah, safarlah kalian. Dengan safar kita akan mendapatkan banyak faedah. Kemudian teman-teman sekalian rahmat Allah, tema yang insyaallah kita akan hari ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW pernah mengutus salah sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal menuju Yaman. Nah, di mana terdahulu sebelumnya sudah diutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman, cuma kurang mantap gitu kan dakwahnya. Akhirnya Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal untuk datang ke negeri Yaman untuk berdakwah, dan akhirnya berhasil. Nah, tapi yang saya ingin ingatkan bahwa di sini Rasulullah menasihati kedua sahabat ini. Rasulullah mengatakan, yassira wa la tu'assir. Mudahin orang, jangan persulit orang. Basyira wa la tunaffir. Berikan kabar gembira kepada orang dan jangan buat orang lari. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, wala taftariqa wa la takhtalifa. Janganlah kalian berpecah dan janganlah kalian berikhtilaf. Teman-teman sekalian, yang saya tekankan di sini, biasanya orang berpecah itu banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Tapi kenapa Rasulullah menasihati dua orang aja? Siapa yang tidak kenal Mu'adz bin Jabal? Ya. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang mana kata Umar bin Khattab, dia adalah nanti ya adalah ulamanya para sahabat. Bahkan kata Rasulullah, Mu'adz nanti di akhirat dia sebagai penghulunya para sahabat. Ya. Siapa yang tidak kenal Abu Musa al-Asy'ari dengan suaranya yang indah? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, Abi Musa la sautuka min mazamir Abi Daud. Sesungguhnya sautmu atau suaramu wahai Abi Musa itu bagaikan suara keturunnya Daud. Ya, Daud alaihissalam ketika tarannum, ketika membacakan Zabur. Ya, akhirnya indah. Dan siapa tidak kenal dengan sahabat ini? Tapi yang Rasulullah tekankan bahwa perpecahan itu akan mengakibatkan banyak faktor yang mengakibatkan kebahayaan. Kenapa Rasulullah memberikan nasihat jangan berpecah? Karena setan sudah tidak bisa lagi menggoda para sahabat untuk syirik. Tidak mungkin sahabat bisa syirik karena sudah ditanamkan tauhid oleh Rasulullah. Tapi yang ditanamkan oleh setan, apa kata Rasulullah? Walakin bitahris bainahum. Akan tetapi setan itu menanamkan kepada mereka itu untuk berpecah. Ya, untuk berpecah di antara mereka. Ya, makanya
kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah, teman-teman sekalian, di awal-awal dakwahnya dari Makkah menuju Madinah, dua target Rasulullah ketika berdakwah, dan dua target ini saya yakin sudah dipraktekkan di yayasan kita. Pertama, Rasulullah SAW itu ketika ke Madinah, beliau membangun namanya tempat ibadah, masjid. Dan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah masjid apa? Kuba dulu, baru setelah itu Masjid Nabawi. Nah, setelah target pertama Masjid Nabawi sudah terbangun, target kedua programnya Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kita bisa lihat bagaimana kisahnya tadi yang disebutkan oleh Ustaz Puji di awal, Abu Dar dengan Salman Al-Farisi. Kita lihat bisa bagaimana persaudaraannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ya, bagaimana persaudaraan mereka? Ya, ketika Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah, apa yang ditawarkan? Baik, Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah, silakan Anda ambil. Saya punya kebun setengahnya buat Anda. Punya istri 3, silakan buat Anda. Ketika itu belum ada syariat cadar ya. Jadi Abdurrahman bin Auf bisa lihat. Tapi mentalnya Abdurrahman bin Auf apakah menerima? Tidak. Mentalnya Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan Allahumma barik laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Beda dengan mental kita kalau ditawarin, mau istri, mau mau rumah mau gitu, kebun mau. Tapi Abdurrahman bin Auf mentalnya tidak seperti itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan dullani ala suq. Tunjukkan aja sama pasar sama kamu. Pergi ke pasar dan tanpa modal ya. Abdurrahman bin Auf ke pasar tanpa modal, dia pinjam bilang ke tukang minyak, dia mengatakan boleh gak aku menjual minyakmu, keuntungannya aku bagi dengan keuntunganmu dan keuntunganku. Jualannya keuntungan yang didapat kepada orang yang menjual minyak dan dapat jualan tanpa modal ya. Jadi teman-teman sekalian, teman Allah Subhanahu wa taala, tapi pembahasan di sini bahwa bagaimana lihat program Rasulullah. Pertama mendirikan masjid, kedua mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman semuanya. Pertama, dulu mungkin untuk ngadain kajian susah. Akhirnya Allah, atas izin Allah, akhirnya berdirilah yayasan. Walaupun yayasan ini berdiri dari ruko yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah mulai TK. Dan kemudian setelah itu, coba kalau seandainya kita gak ada yayasan, gak ada tempat ngaji, sekarang kita bakalan kenal gak? Nggak mungkin ya. Saya nggak kenal Pak Indra, saya nggak kenal Pak Puji mungkin, karena nggak ada wadah buat itu. Tapi akhirnya ada yayasan, ada tempat untuk kumpul-kumpul, ada tempat untuk kajian, belajar. Akhirnya alhamdulillah kita dipersaudarakan atas nama Islam. Ya. Dan subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya beberapa kali tanya sama istri, karena istri sering hantar anak ke sekolah TK di sini. Ternyata ada seorang ibu-ibu awam tinggalnya di sebelahnya ruko tuh perumahan apa? Sukadami Residen ya? Iya. Nah, dia mengatakan istri saya berkata, kenapa Bu kok anaknya dititipkan ke sini? Padahal di sini pakaian style orang umum, orang awam, suaminya pun isbah. Tapi dia mengatakan bahwa saya sudah survei di beberapa sekolah, ada sekolah TK Nabila, TK ini, TK itu, tapi suami saya serak di sini. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya punya anak 2 katanya. Anak yang pertama saya gagal mendidiknya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan Islam. Akhirnya anak yang pertama saya di kampung, sekolahnya sama neneknya, sama orang tua, sama saudaranya, dan sudah dikatakan udah gagal mendidik. Tapi saya punya anak yang satunya lagi kedua, saya gak mau anak yang kedua ini tidak sama seperti anak yang pertama. Saya pengen masukin ke sini, berharap anak ini jadi anak yang soleh. Nah itu tanpa kita sadari bahwa ketika anak dititip begitu, ketika orang tua sudah percaya dengan kita, insya Allah dakwah itu akan menyebar. Anaknya sekolah di situ lama-lama, ada apa di sini? Oh ada khusus bahasa Arab, ada tahsin, ada kajian, datang. Akhirnya kenal juga kan ada sunnah. Nah itu wasilah. Ya, makanya teman-teman sekalian, terima kasih Subhanahu wa taala. Jadi hari ini yang datang dan dari yayasan semua, insya Allah teman-teman adalah pejuang, dan ini termasuk jihad dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan sunnah. Sering saya katakan di beberapa kajian bahwa biar kata antum ini jiwanya di pabrik, jiwanya di kantor, jiwanya di lain, insya Allah pahala terus hadir. Kenapa? Kan ini amal jariah.
ketika ada yayasan ini, akhirnya orang-orang memanfaatkan yayasan ini, akhirnya orang-orang belajar di sini, akhirnya mengenal dakwah di sini atas izin Allah, itu pahala akan mengalir kepada kita. Dan kata para ulama, ada orang-orang yang nanti ketika walaupun mereka sudah mati tapi tetap hidup, tapi ada orang yang masih hidup seolah-olah dia mati. Apa mereka? Mereka adalah orang yang senantiasa berkaprah di dunia ini. Seperti para ulama, wal ulama ubaqun, kata para ulama. Ulama itu tetap ada walaupun sudah meninggal. Imam Nawawi, bagaimana tidak, Riyadhus Shalihin, kemudian Arba'in Nawawi dikaji terus. Itu sekali ya. Semoga teman-teman juga seperti itu nanti ketika sudah tiada ya, disebut jebolan namanya. Fulan pernah berjasa di yayasan ini, fulan pernah berkontribusi di yayasan ini. Itulah yang menyebabkan kita semangat untuk bisa kumpul di sini. Nah, teman-teman sekalian, nah, yang saya akan tekankan bahwa persatuan itu penting. Kenapa saya penting? Karena persatuan itu tidak akan bisa bersatu kecuali dengan iman. Kalau orang bersatu dengan partai bubar, bubar juga. Kalau salah seorang kita bersatu karena ormas, nggak ada uangnya, bubar juga. Tapi kalau persatuan di atas iman, di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, sampai kapanpun, sampai hari kiamat itu insya Allah tidak akan bisa bubar, karena didasari dengan iman. Ya. Bahkan kata para ulama, itu dasar ukhuwah Islamiyah, dasar iman itu lebih, persaudaraan iman itu lebih tinggi derajatnya daripada persaudaraan nasab. Kenapa saya katakan seperti itu? Lihat bagaimana Abu Lahab, nasabnya sama Rasulullah dekat juga, dekat. Tapi gara-gara tidak disatukan dengan iman, pecah juga. Akhirnya datang Salman Al-Farisi dari Persia, masuk Islam, dipersaudarakan. Lihat bagaimana Abu Thalib, pamannya Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, tapi akhirnya tidak bisa disatukan juga karena akidahnya beda. Ya. Akan tetapi datang Bilal bin Rabah dari Habasyah. Nah, itu menunjukkan bahwa persaudaraan di atas iman, di atas akidah itu lebih tinggi derajatnya daripada di atas nasab. Ya, jadi setan itu, teman-teman sekalian, tidak henti-hentinya membuat seseorang itu untuk tafrik, ya, untuk berpecah belah. Ya, tadi saya dengar ada sebagian ikhwan yang dulunya mungkin semangat, ya, akhirnya di akhir-akhir malah kendor, nggak tahu kemana kabarnya kemana. Ya, ini menunjukkan bahwa setan itu nggak berhenti kepada kita loh. Bahkan setan itu dikasih medali, dikasih piagam, dikasih penghormatan ketika kapan, Pak? Ketika orang yang bisa menggoda orang tidak sholat, biasa aja iblis. Ketika orang itu tidak melaksanakan yang wajib, biasa aja. Tapi ketika bisa menceraikan antara istri dan suami, anta kata iblis itu kan, kamu nih juara. Ya, ini menunjukkan bahwa misi mereka itu untuk memecah belah umat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman sekalian kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yayasan kita sudah berdiri sampai saat ini. Nah, mumpung kita ini masih sedikit, ya. Menurut anak ini masih sedikit. Karena yayasan besar itu, masya Allah kalau kita lihat anggotanya bisa ratusan, Pak, ya. Yayasan besar itu, bahkan yayasan